Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, pujian yang pantas kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya, di mana kita masih diberi taufik, diberi nikmat al-iman, dan kita dimudahkan untuk menuntut ilmu. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala al-ilmu an-nafi', al-ilm an-nafi', ilmu yang membuahkan amal, ilmu yang membuahkan al-khasyah. Kita masih melanjutkan bahasan kitab Tazkiyatun Nafas atau Tazkiyatun Nufus. Bab asy-syukur kita akan selesaikan, dan selanjutnya kita akan masuk ke bab at-tawakkul. Baik, man yaqra anta? Bismillah. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Thumma qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala at-tasi' at-tawakkul. La, sebelumnya kan kita masih bab syukur. Adun qala rajulun li Abi Hazim, qala rajulun li Abi Hazim ma syukrul ainaini ya Abu Hazim, faqala inni ra'aitu bihima in ra'aita bihima, faqala in ra'aita bihima khairan a'lantahu wa in ra'aita biha syarran satartahu. Qala fama syukrul udhunaini, qala in sami'ta bihima khairan wa'aitahu wa in sami'ta bihima syarran dafa'tahu. Qala fama syukrul yadaini, qala la ta'khudhu bihima ma laysa lahuma wala tamna'u haqqan lillahi huwa fihima wala tamna haqqan ayo lillahi huwa fihima. Qala fama syukrul batni an yakuna asfaluhu ta'aman wa a'lahu ilman. Qala fama syukrul fard, qala ta'ala fama syukrul fard farji, fama syukrul farji, qala ta'ala walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin faman ibtagha wara dhalika fa ulaika humul aadun. Qala fama syukrul rijlaini, qala in alimta maytan tughaddihi in alimta maytan taghbituhu ista'malta bihima amalahu wa in muktahu wa ragibta an amalihi wa anta syakirullah syakrulillah wa anta syakirun lillahi. Wa amma man syakara bi lisanihi wa lam yashkur bi jami'i a'dha'ihi famithluhu kamithli rajulin lahu kisa'un fa akhadha bi tarfihi wa lam yalbashu fama yanfa'u dhalika min al-harri wal bardi wal thalji wal matar. Baik. Di sini al-muallif menegaskan kembali apa yang telah dijelaskan di awal tentang hakikat syukur
yaitu dengan mengakui nikmat Allah Subhanahu wa taala batinan dengan hati, kemudian at-tahaddusu biha zahiran, mengucapkannya dengan lisan, artinya menampakkannya, wa al-isti'anati biha ala taatillah, dan anggota badan dilaksanakan atau dilakukan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan al-jawarih. Jadi syukur hakikatnya dengan hati, dengan lisan, dengan anggota badan. Hati dengan mencintai dan pula meyakini, mengakui, lisan mengucapkan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, dan anggota badan menunjukkan ketaatan atas kepada Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini dikatakan oleh al-muallif, qala rajulun li Abi Hazim. Ini menguatkan apa yang telah dijelaskan oleh muallif. Seorang laki-laki mengatakan kepada Abu Hazim tentang syukur mata, syukurnya telinga, kemudian tangan, kemudian perut, kemudian kemaluan. Qal ma syukrul ainaini ya Aba Hazim? Faqala in ra'aita bihima khairan a'lantahu wa in ra'aita bihima syarran satartahu. Ini diantaranya, jika engkau melihat dengan kedua matamu suatu kebaikan, maka disampaikan atau diumumkan atau dibicarakan. Wa in ra'aita bihima syarran satartahu. Sebaliknya, jika engkau melihat dengan kedua matamu kejelekan, kemungkaran, satartahu, engkau menutupinya. Artinya misalkan melihat aib teman kita ditutupi, ia dinasihati empat mata, anta ya fulan kada wa kada wa kada, dinasihati, tetap kewajiban kita sebagai al-muslim. Ini diantara syukur al-ainain. Ya, diantaranya pula dengan menggunakan kedua mata ini dengan membaca Al-Quran, menuntut ilmu. Ini termasuk bentuk syukur al-ainain. Qal fama syukrul udunain? Qala in sami'ta bihima khairan wa'aitahu wa in sami'ta bihima syarran dafa'tahu. Apa bentuk syukurnya dua telinga? Jika engkau mendengar dengan telinga itu kebaikan, wa'aitahu, engkau fahami, engkau mengerti, dan diamalkan apabila itu suatu perintah. Wa in sami'ta bihima syarran dafa'tah. Sebaliknya, jika engkau mendengar dengan telinga itu kejelekan, engkau tolak. Ya, diantaranya mendengar Al-Quran, difahami, mendengar hadis-hadis Nabi SAW, diupayakan untuk difahami pula. Adapun mendengar hal yang mungkar, yang syar, al-aghani, maka itu hendaknya ditolak. Fama syukrul yadaini? Qala la ta'khud bihima ma laysa lahuma wa la tamna' haqqan lillahi huwa fihima. Ini syukurnya kedua tangan. La ta'khud bihima ma laysa lahuma. Jangan engkau mengambil yang bukan hakmu, yang bukan hak kita. Wala tamna haqqan lillahi huwa fihima. Jangan pula engkau mencegah suatu hak Allah Subhanahu wa taala yang memang mesti dijalankan, yang wajib dijalankan. Apabila itu dengan kedua tangan kita, an-nafaqah atau az-zakah atau sedekah atau
Fama syukrul batni qala an yakuna asfaluhu ta'aman wa a'lahu ilman. Demikian pula syukurnya al-batn di antaranya adalah menjadikan bagian bawah itu makanan dan bagian atasnya itu ilmu. Artinya apa? Jangan dikenyangkan dengan makanan saja, ilmu pun hendaknya ditanamkan di jiwa dan pula di dalam hati kita. Fama syukrul farji, lalu apa yang merupakan bentuk syukur farji? Farji ini kemaluan, kehormatan. Qala ta'ala walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul adun. Disampaikan dengan firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Mu'minun ayat 5 sampai 7 tentang sekelompok al-mu'minun yang menjaga kehormatannya kecuali kepada istri-istri mereka atau milkul yamin atau budak-budak mereka, maka yang demikian tidak mengapa. Artinya menjaga kehormatannya dari hal-hal yang mungkar, az-zina, wal liwat dan yang lainnya. Fama syukru rijlaini qala in alimta mayitan taghbituhu ista'malta bihi ma amalah wa in maqattahu raghibta an amalihi wa anta syakirun lillah. Bagaimana bentuk syukur ar-rijlain? Jika engkau mengetahui mayitan, seorang mayit yang meninggal, tarbitu, engkau ini ribtah itu sejenis hasad yang dibolehkan atau sejenis suatu misalkan kita menginginkan sesuatu namun tidak menginginkan hilangnya nikmat itu atasnya. Artinya kita menginginkan sebagaimana fulan melakukan, katakanlah menafkahkan di jalan Allah, saya ingin sebagaimana fulan. Atau seorang yang mengajarkan ilmunya, saya kepingin fulan, dengan tidak menginginkan hilangnya nikmat atas yang lain. Jadi jika engkau mengetahui seorang mayit yang memang dia itu gemar ibadah ta'ah kepada Allah Subhanahu wa taala dan engkau ingin menyontohnya, melakukannya, maka lakukanlah. Artinya dicontoh. Wa in maqattahu, sebaliknya jika engkau membencinya dan engkau tidak senang atas amalnya, perbuatannya, wa anta syakirun lillah, sedangkan engkau tetap mensyukuri Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya. Wa amma man syakar, ayo sampai di sini selesai. Intinya di sini bentuk syukur itu bukan hanya lisan saja, melainkan dibuktikan dengan al-jawarih, anggota badan kita, dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di akhir dikatakan di sini, amma man syakara bi lisanih wa lam yashkur bi jami'i a'dha'ihi famathaluhu kamathali rajulin lahu kisaun. Adapun siapa yang mensyukuri atau bersyukur dengan lisannya dan tidak bersyukur dengan anggota badannya, maka perumpamaannya bagaikan seorang laki-laki yang memiliki kain, namun kainnya itu hanya menutup sebagian, dipakai hanya menutup sebagian, dan sebagiannya terbuka. Fama yanfa'uhu dzalika minal harri wal bardi wath thalji wal matar. Sehingga tisa atau kain yang dia pakai itu tidak bermanfaat baginya, tidak bisa mencegah baik teriknya matahari atau dinginnya udara atau hujan. Maka kesimpulannya, asyukur dengan hati, dengan lisan, dan dengan anggota
badan kita. Wa kataba ba'dul ulama وكتب بعض العلماء إلى أخ له أما بعد فقد أصبح بنا من نعم الله ما لا نحصيه من كثرة ما نعصيه فما ندري أيهما نشكر أجميل ما يسر أم قبيح ما ستر. Wa kataba ba'du al-ulama ila akhin lahu, salah seorang al-ulama menuliskan surat tulisan kepada saudaranya. Amma ba'd faqad asbaha bina, ini patut kita renungkan ini. Faqad asbaha bina min ni'amillahi ma la nuhsi, sungguh telah banyak nikmat-nikmat Allah yang tidak bisa kita hitung. Ma'a kasrati ma na'sihi, meskipun kita banyak melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala itu amatlah banyak kepada kita. Namun kita kadang masih bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fama nadri ayyuhuma nashkur, kita tidak mengetahui mana yang kita syukuri itu. Ajamilun ma yassar am qabihun ma sattar, apakah atas suatu karunia atau kebaikan yang Allah mudahkan buat kita, ataukah atas kejelekan-kejelekan, maksiat-maksiat yang Allah tutupi atas kita. Artinya apa? Al-ma'asi, al-qabaih, yang Allah tutupi aib kita atas teman-teman kita, atas orang lain, ataukah nikmat, kemudahan, karunia yang Allah karuniakan kepada kita. Nah, itulah dalam kehidupan kita akan lihat dua-duanya, dan entah mana yang kita syukuri. Dan ini patut direnungkan. Ni'amillah azza wa jal, ni'amallah azza wa jal la nuhsi, nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala tidaklah bisa kita hitung, tidaklah bisa kita la na'uddu ma'a kasrati manasi. Maka dari itu hendaknya kita inabah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, introspeksi kembali, melakukan muhasabah an-nafas atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita, ataukah atas kemaksiatan yang mungkin kita lakukan dan Allah tutupi atas yang lain. Taib, summa qal ba'da dzalik, tentang tawakal. Dan tawakal ini bab yang muhim, mungkin sempat kita sampaikan tentang bab tawakal, namun kita bacakan kembali apa yang dikatakan oleh muallif tentang at-tawakkul atau tawakkal kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib, lanjutkan. At-tasi' at-tawakkul. At-tawakkul huwa sidqu imanil qalbi ala Allah azza wa jalla, istijlabil masalih wa daf'il madari fi umuri dunya wal akhirati. Qala Allah azza wa jalla, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib. Man haqqaqa at-taqwa wat-tawakkula iktafa bidzalika fi masalih dinihi wa dunyahu. Taib, bab yang ke-9 ataupun masalah yang ke-9 tentang tazkiyatun nufus, dan ini amatlah penting. Setelah bab syukur, setelah bab as-sabr wa syukur, sabar dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian muallif menyebutkan tentang bab at-tawakkul. At-tawakkal 'ala Allah azza wa jal adalah satu bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana ibadah ini terkait dengan hati. Tawakal
asli kata tawakal itu istaslam ilai. Ketika dikatakan ittakala ay istaslama ilai, artinya dia berserah. Jadi kalau seorang tawakal kepada yang lain, artinya dia berserah kepada yang lain itu. Anak tawakal kepada ayahnya, artinya dia berserah kepada ayahnya sudah, secara bahasanya. Dan tawakal ini adalah bentuk idharul ajz wal i'timad 'alal ghair, yaitu menampakkan kelemahan dan bersandar kepada yang lain. Ini tawakal secara keseluruhan. Adapun secara istilah yang dimaksud pada bab ini, sebagaimana yang dikatakan muallif, sidqul i'timad, sidqu i'timadil qalbi 'ala Allah azza wa jal, bersandar, menyandarkan hati ini hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar, artinya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang benar, fistijlabil masalih, dalam mendatangkan kemaslahatan, wa daf'il madar fi umurid dunya wal akhirah, dan menolak madarat baik dalam urusan dunia maupun akhirat. At-tawakkal ditambahkan oleh yang lain sebagaimana disebutkan oleh Muhammad Shalih Al-Munajjid hafizahullah, i'timadul qalbi 'ala Allah ma'al akhdhi bil asbab. Jadi bergantung hati, atau hati ini bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengambil sebab-sebab. Bahkan yang lain menambahkan qala al-Hasan inna tawakkula al-'abdi 'ala rabbih an ya'lama anna Allah huwa thiqatuh. Ini thiqah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tawakal hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, dia meyakini dan hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, thiqah kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Al-Imam Ibnul Qayyim menyebutkan dalam Madarijus Salikin bahwasanya tawakal adalah nisfuddin, wan nisfus tsani al-inabah. Jadi tawakal ini adalah separuh dari agama, dan separuhnya lagi adalah inabah atau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna ad-dina isti'anatun wa ibadah. Makanya Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Fattawakkulu huwal isti'anah wal inabatu hiyal ibadah. Jadi tawakal itu adalah bentuk isti'anah, dan inabah itu adalah ibadah. Bahkan disebutkan oleh yang lain, al-muslim la yara at-tawakkul 'ala Allah fi jami'i a'malihi amran mustahabban bal yarahu faridatan diniyatan. Jadi tawakal ini
seorang muslim tidaklah melihat tawakal ini dalam segala urusan amalannya, bukannya hal yang mustahab, melainkan suatu kewajiban. Kita pun membaca dalam surat Al-Ikhlas, Allahus Samad, Qul huwallahu ahad, Allahus Samad. Fal muslim ya'tamid 'ala Allah azza wa jal, bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengambil sebab-sebab yang disyariatkan, sebab-sebab yang dibolehkan. Nanti akan dijelaskan kaitan al-akhdhu bil asbab, mengambil sebab. Dan ini kadang sebagian kita salah memahaminya. Seorang talib ingin mendapatkan nilai baik, dia nyontek. Saya tawakal, artinya dengan setelah nyontek dia tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadza laisa sahih, laisa bisahih. Al-ghish haram. Dan ini bukanlah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebabnya tidak dibolehkan. Sebab dia mencapai nilai yang baik itu dengan al-ghish adalah yajuz. Atau seorang hendak masuk menjadi pegawai di suatu tempat, untuk memudahkannya dia memberi hadiah atau semisalnya dengan maksud supaya dimudahkan, ar-rishwah. Setelah itu tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Adalah fatawakkal 'ala Allah memang mengharuskan untuk mengambil sebab, melaksanakan sebab, namun sebab-sebab yang dibolehkan, sebab-sebab yang dibolehkan oleh syariat Islam. Adapun jika sebabnya itu tidak dibolehkan, maka tidak dibenarkan dalam agama dan tidak dikatakan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi at-tawakkal tidaklah menafikan al-akhdhu bil asbab. Bahkan bentuk tawakal itu mengharuskan kita mengambil sebab. Sebagaimana nanti ada hadis yang akan disampaikan oleh muallif, hadis seekor burung yang mana burung itu dari pagi harinya keluar dari sangkarnya, terbang dalam keadaan kosong perutnya dan kembali dalam keadaan kenyang. Akan dijelaskan oleh muallif, ini adalah satu hadis yang inti, yang pokok dalam masalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tawakal bukan kemudian meninggalkan sebab. Sudah saya tawakal, saya mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak berusaha, ada khata'. Ada tawakul namanya. Sebagian mengatakan al-ajiz, sebagian mengatakan itu adalah lemah imannya dan yang lainnya. Qala Allah azza wa jalla, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Nah, ini digandengkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa, dengan tawakal. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, siapa yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberi rezeki dari tempat yang tidak diduga-duga. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh, maka dan siapa yang tawakal hanya kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Faman haqqaqa at-taqwa wat-tawakkula iktafa bidzalika fi masalihi dinihi wa dunya. Siapa yang mewujudkan ketakwaan kepada Allah dan tawakal hanya kepada Allah, sekali lagi dengan mengambil sebab, iktafa bidzalik,
akan Allah cukupi baginya kebaikan pada agama dan dunianya. Wa an Umar, lanjutkan. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أنكم كنتم تتوكلون على الله حق توكله. Di situ apa? Tatawakkalun atau tawakkaluna? Taknya satu atau dua? Dua. Sebagian ada taknya satu. Yajuz sebetulnya. Walaupun tafa'ala sebagaimana pada surat Al-Hujurat itu ya. La tabaghadu, aslinya tatabaghadu. Yajuz bi hadfi ahadi ta'aini ala madhhabin. Taib. Law annakum qala law annakum kuntum tawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqu at-tayra yabqu khimasan wa yarzuqu bitanan hasanun sahihun. Taib, hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi wa sahahu al-Albani. Hadis ini yang hadis kalau kita renungkan akan kita dapati apa yang telah disampaikan tadi, bahwasanya tawakal itu diharuskan mengambil sebab. Hadis ini menjelaskan lau annakum kuntum tawakkaluna 'ala Allah, dalam riwayat yang lain tatawakkaluna 'ala Allah, jika kalian benar-benar tawakal hanya kepada Allah dengan tawakal yang sebenarnya, la razaqakum, niscaya Allah akan memberi rezeki kalian. Kama yarzuqut tayra, sebagian disebutkan kama turzaqu at-tayru taghdu khimasan wa taruhu bitanan, sebagaimana seekor burung yang diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana di pagi harinya dia terbang dalam keadaan kosong perutnya, wa taruhu bitanan, dan kembali di sore harinya dalam keadaan kenyang. Ini seekor burung yang tidak Allah karuniakan otak akal pada burung itu. Burung itu terbang mencari al-aish, penghidupan. Dengan dia terbang, taghdu khimasan, ini menunjukkan adanya usaha, menunjukkan al-akhdhu bil asbab. Taghdu di sini dia berangkat di pagi hari. Wa taruhu, kembali di sore harinya. Bitanan, dalam keadaan kenyang. Jadi di sini seekor burung, Nabi SAW tegaskan, jelaskan, melakukan sebab, usaha, ada usaha. Talib ilm kadzalik, dia akan mendapatkan ilmu kalau dia mutala'ah, mudzakarah, hifdz. Semakin maksimal dia usahanya, insya Allah akan maksimal yang didapat. Dan selanjutnya mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang diupayakan. Jangan kemudian menggantungkan. Ini satu kesalahan. Seorang yang tawakal saja hanya kepada Allah tanpa usaha, ada ajaz. Demikian pula seorang yang menyandarkan pada dirinya, tidak memohon kepada Allah, ini pun ada khalal fi tauhidihi, ada celah pada tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang tidak boleh, seorang mukmin al-muslim daiman yattaqil 'ala Allah azza wa jal. Setelah usaha, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Abu Hatim, qala Abu Hatim ar-Razi, hadzal hadits aslun fit tawakkul. Hadzal hadits atau ada haditsun? Di situ apa? Hadza haditsun aslun
atau هذا الحديث ada alif lamnya? Thayyib. Boleh juga. Hadzal haditsu di sini hadza haditsun aslun thayyib. Hadza al haditsu aslun fi tawakkul. هذا الحديث أصل في التوكل وأنه من أعظم الأسباب التي يستجلب بها الرزق. Nah, ini diantaranya ya. Diantaranya adalah untuk mendatangkan rizki. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan rizki hambanya. Bahkan dalam hadis arba'in itu telah dijelaskan Allah telah menentukan rizki hambanya. Bahkan bahagia dan sengsaranya Allah catat, telah ditetapkan. Namun tetap kita wajib melakukan sebab. Qala Abu Hatim Ar-Razi hadza haditsun aw hadzal haditsu aslun fit tawakkuli wa innahu min a'dhamil asbab alladhi yustajlabu biha rizqu. Jadi hadis ini merupakan hadis yang pokok, asas utama dalam tawakal kepada Allah. Wa innahu min a'dhamil asbab, bahwasanya tawakal kepada Allah ini adalah sebab yang sangat besar ya, dalam mendatangkan rizki yang Allah karuniakan kepada hambanya. Sebetulnya ada hadis yang lain. Suatu ketika seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW. Dia membawa ontanya, kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, apakah aku tinggal atau aku biarkan onta ini dan aku tidak ikat, ataukah aku ikat dan aku tinggalkan? Kemudian Nabi mengatakan, i'qilha wa tawakkal. Ikat, setelah itu tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini sebagian ahlul ilmi mengatakan mungkar, sebagian mengatakan sanadnya jayyid. Ala kullin, intinya hadis ini pun ada isyarat untuk kita tawakal. Dan tadi tawakal itu dikatakan bisa mendatangkan kebaikan atau menolak madarat. Jadi kalau kalian misalkan datang ke sini kunci motor, ya jangan ditinggalkan di motornya. Saya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan tawakal namanya. Dikunci, ya dikunci tetap. Diambil kuncinya, jangan ditinggalkan di situ. Misalnya ada yang lupa kuncinya di motor. Wa qala Sa'id bin Jubair, وقال سعيد بن جبير التوكل جماع الإيمان وتحقيق التوكل لا ينافي الأخذ بالأسباب التي قدر الله سبحانه وتعالى للمقدرات بها وجرت سنته في خلقه بذلك فإن الله تعالى أمر بطاعات الأسباب مع أمره بالتوكل فالسعي في الأسباب بالجوارح طاعة لله والتوكل بالقلب عليه إيمان به قال تعالى يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم قال سهل من طعن في الحركة يعني في السعي والكسب فقد طعن في السنة ومن طعن في التوكل فقد طعن في الإيمان فالتوكل حال النبي والكسب سنته فمن عمل على حاله فلا يتركن سننه. طيب سنته. Qala Sa'id bin Jubair at-tawakkulu jima'ul iman. Jadi tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tawakal ini adalah bentuk ibadah ya, ibadah dengan hati. Tawakul itu adalah jima'ul iman. Jadi suatu kumpulan keimanan. Artinya asal al-iman itu adalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tahqiqut tawakkuli la yunafi al-akhdhu bil asbab, sebagaimana tadi kita sampaikan, dalam mewujudkan tawakal kepada Allah itu tidaklah bertentangan dengan mengambil sebab, melakukan sebab-sebab yang telah Allah tetapkan pada makhluk, yang telah Allah tetapkan ya. Wa jagat sunnatuhu fi khalqihi bidzalik. Maksudnya sunnatullah azza wa jalla telah tetapkan pada makhluknya. Fa innallaha ta'ala amara bi ta'atil asbab ma'a amrihi bit tawakkul. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengambil sebab, melakukan sebab. Dan setelah itu tawakal kepada Allah. Fasa'yu fil asbabi bil jawarihi ta'atan lillah. Jadi seorang berupaya dengan mengambil sebab, melakukan sebab-sebab, itu adalah bentuk ketaatan kepada Allah. Dan tawakal dengan hati adalah keimanannya. Wa tawakkul bil qalbi alai imanun bihi.
Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu khudhu khidrakum. Qala Sahal man ta'ana fil harakati ya'ni fis sa'i wal kasab faqad ta'ana fis sunnah. Sahal Qala Sahal mengatakan man ta'ana, siapa yang mencela akan usaha al-harakah ya maksudnya adalah al-kasab. Siapa yang mencela usaha, sudah saya tidak ada usaha saja, saya duduk aja di masjid, saya memohon saja kepada Allah, maka dia hakikatnya telah mencela sunnatullah azza wa jal. Wa man ta'ana fit tawakkuli faqad ta'ana fil iman. Sebaliknya seorang yang mencela tawakal, dia hanya bersandar kepada dirinya, melakukan sebab sebanyak-banyaknya tapi tidak bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dicela keimanannya, ada khalal fi imanihi. Makanya al-mu'min daiman ta'ammal ila qaulillah azza wa jalla Allahus samad. Allahus samad, Allah tempat bergantung. Kepadanya lah kita bergantung, kepada Allah Subhanahu wa taala kita sandarkan semuanya. Wa 'alallahi falyatawakkalul mutawakkilun wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Fattawakkulu halun nabiy sallallahu alaihi wasallam wal kasbu sunnatuhu faman 'amila 'ala halihi fala yatrukanna sunnatahu. Jadi tawakal adalah apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keadaan beliau adalah selalu tawakal kepada Allah. Wal kasbu, melakukan suatu usaha, itu adalah sunnahnya dia, sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini adalah sunnatullah azza wa jalla fil kaun. Faman 'amila 'ala halihi, maka siapa yang mengamalkan, beramal sesuai dengan keadaan beliau, fala yatrukanna sunnatahu, jangan sekali-kali meninggalkan sunnahnya. Tsumma qala huna wa qila, ini tadi yang telah kita singgung, adamul akhdhi bil asbabi ta'nun fit tasyri' wal i'tiqadu fil asbabi ta'nun fit tauhid. Dikatakan bahwasanya adamul akhdhi bil asbab, tidak mengambil suatu sebab, tidak melakukan suatu sebab. Sekali lagi, sebab yang dimaksud ini adalah sebab-sebab yang dibolehkan secara syariat, sebab-sebab yang dibolehkan, jaizah syar'an. Adamu al-akhdhi bil asbab, tidak mengambil, tidak melakukan sebab dalam menggapai sesuatu, menginginkan sesuatu. Ta'nun fit tasyri' adalah bentuk celaan terhadap tasyri', terhadap syariat ini. Wal i'tiqad fil asbab, sebaliknya meyakini atau bergantung kepada sebab-sebab itu saja. Ini adalah ta'nun fit tauhid, celah, sama saja mencela atau ada aib pada ketauhidannya. Salah satu contoh, misalnya seorang yang sakit, dia berupaya untuk berobat ke dokter, usaha dia berobat atau sahih, usaha berobat ke dokter atau sahih, yang pasti berobatnya sesuai dengan syar'i, yang dilakukan pengobatan sesuai dengan syar'i. Adapun meyakini, bergantung kepada dokter bahwasanya dia yang menyembuhkan, hadza ta'an fit tauhid. Ini tidak dibolehkan. Ini ta'an fit tauhid, ada celah pada ketauhidannya kepada Allah Subhanahu wa taala. At-tabib hanyalah perantara. Asy-syafi Allah azza wa jal, yang menyembuhkan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, isfi anta syafi la shifaa illa shifaa'uk. Ya Allah, seorang yang sakit memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, zat penyembuh. Asy-syafi Allah azza wa jal. Adapun at-tabib
Allah berikan ilmu kepadanya membantu proses kesembuhan, bukan penyembuh. Jadi tidak dibolehkan meyakini atau bergantung kepada dokter bahwasanya dokter itu yang menyembuhkan. Nah, ini ta'an fit tauhid, ada khalal pada tauhidnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tentang at-tawakkul atau tawakkal 'ala Allah azza wa jal, dan selanjutnya akan kita lanjutkan masalah tawakal ini akan dijelaskan tentang amalan hamba itu ada 3 macam. Nah, ini kaitan masih dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dan nasihati li tullab al-ilm bab tawakal ini ada 2 kitab yang sahal kutaib ya. Sebenarnya banyak pembahasan tentang tawakal, namun di sana ada 2 yang saya lihat munasib lakum insyaallah. Yang pertama tulisan Asy-Syaikh As-Shalih Ibn Fauzan Al-Fauzan hafizahullah, Haqiqatut Tawakkuli 'ala Allah, kutaib sekitar 47 halaman. Ana ansahukum bihadzal kitab. Sedikit sekali, bagus bahasannya, mudah insyaallah bagi talib ilm untuk membacanya, memahaminya. Kemudian yang kedua, At-Tawakkal, tulisan Muhammad bin Shalih Al-Munajjid, 64 halaman. Sekali lagi masih banyak sebetulnya tentang at-tawakkal, katsiratun. Buku-buku tentang tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala katsirah. Di sana Ibn Abi Dunya punya kitab At-Tawakkal, Abu Ya'la Al-Hambali kitab punya tawakal. Kemudian As-Sa'di punya Matwiyat, tentang Matwiyat itu selebaran ya. Banyak kitab-kitab tentang tawakal. Ana ansahukum bi hadainil kitabain. 2 kitab ini yang insyaallah bahasanya bisa antum fahamilah. Sahal insyaallah taala. Taib, insyaallah kita lanjutkan bahasan ini tawakal di pertemuan mendatang. Aku qouli hadza. Ada beberapa pertanyaan dan akan saya jawab sebagaimana kaitan dengan bab insyaallah. Taib afwan, apa perbedaan tawakal dengan ittikal? Kalau secara bahasa tidak dibedakan, sama saja sebetulnya. Tawakal, ittikal kalau kepada Allah sama, tidak dibedakan. Namun yang banyak digunakan dalam istilah ahlul ilmi adalah tawakal. Ada sebagian istilah ittikal itu yang tidak benar, atau intinya tawakal itulah yang hendaknya dilakukan. Jadi secara bahasanya tawakal wa ittikal sawa. Wallahu a'lam. Saya pernah dengar bahwa tawakal itu jalan mendapatkan sebab. Tawakal jalan mendapatkan sebab. Artinya tawakal itu melakukan sebab. Dengan melakukan sebab, dengan kita melakukan sebab itu, maka insya Allah akan didapat apa yang diinginkannya. Ini saya tidak bisa memahami apa yang ditanyakan, bahwa tawakal itu jalan mendapatkan sebab. Sebetulnya bukan mendapatkan sebab, mendapatkan yang dicapai sebetulnya. Ya kayak tadi seorang yang sakit, dia tawakal kepada Allah dengan mendatangi at-tabib, talib ilm, penuntut ilmu,
tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala setelah dia menghafal, membaca, murojaah, menanya ustadznya yang pasti hadir di kelasnya. Nah, ini dengan melakukan sebab-sebab tadi itu. Jadi tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala bukan meninggalkan sebab, melakukan sebab. Adapun di sini mendapatkan sebab, bukan mendapatkan, menjalankan sebab, menjalani sebab atau melaksanakan sebab-sebab. Allahu a'lam. Baik, di sini ada sedikit masalah lughawi ya. Afwan, masih bingung apa bedanya farjun sama dengan zakar. Farjun itu lebih umum. Laki perempuan bisa nantinya. Kata-kata li furujihim hafidun. Maksudnya apa li furujihim? Kehormatannya. Li furujihim hafidun artinya seorang yang menjaga kehormatannya, entah itu laki atau perempuan gitu loh. Sedikit faedah lughawiyah. Ketika kita baca farjun dengan sukun, dengan farajun beda. Kalau farajun itu kemudahan atau kemudahan atau kelapangan. Tapi kalau kita sukunkan roknya, maka maknanya adalah kehormatan. Walladzina li furujihim hafidun. Allahu a'lam. Mohon nasihatnya banyak teman-teman yang ketika ujian dia menyontek, nasallallahu alaihi wal afiyah. Baik lihat buku atau HP atau bahkan bertanya kepada teman dan teman tersebut memberikan jawaban ketika ujian. Apakah ini dibenarkan? La. Hada munkarun azim. Hada ghish. Man ghasyana falaysa minna. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man ghasyana falaysa minna. Siapa yang ghish, artinya menipu atau semisalnya, maka dia bukan golongan kami, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang demikian ini kalau akan ada hukumannya. Dan ilmunya yang penting, ilmunya tidak akan manfaat. Ilmunya tidak akan manfaat. Hendaknya talib ilm takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak melakukan hal-hal kecurangan-kecurangan al-ghish, baik dalam imtihan atau dalam muamalah dengan teman-temannya. Karena yang demikian ini sifat-sifat madhmumah, sifat-sifat yang tercela bagi talib ilm, bagi talib ilm khususnya, apalagi talib ilm muslim, talib ilm din, talib ilm agama. Ada aib. Jadi yang demikian tidak dibenarkan. Ada munkarun azim. Baik Ustaz, semoga berilah nasihat kepada kami yang selalu foya-foya, kadang hati ini condong kepada dunia dan perhiasannya. Berilah nasihat kami yang hubud dunia dan lupa akan kematian. Baik, ini muhadharah yang panjang sekali masalah ini. Intinya dalam hal ini banyaklah kita mensyukuri Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya, dan lihatlah kepada mereka yang lebih bawah, di bawah kalian ekonominya, sehingga kalian bisa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, karunia Allah Subhanahu wa taala atas kalian. Dan banyak membaca siyar as-salaf, bagaimana mereka zuhud terhadap dunia. Dunia, bahasan ini telah kita sampaikan banyak dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya. Dunia ini hanya di genggaman saja, jangan sampai di hati. Jadikan dunia ini hanya di tangan saja, sampai di tangan disalurkan ke yang lainnya, jangan sampai di hati. Makanya di antara doa Nabi SAW
Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina. Nah, itu ketika kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya difahami apa yang dimohonkan, apa yang dipanjatkan, apa yang didoakan. Tangan saja. Al-Imam An-Nawawi menukilkan dalam muqaddimah Riyadhus Shalihin, inna lillahi ibadan futana talaqud dunya wa khaful fitana nadaru fiha falamma alimu annaha laysat li hayyi watana ja'aluha lujatan wattaqadu salihal a'mali fiha sufuna. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki hamba-hamba yang fatin, yang cerdas, yang mana mereka meninggalkan gemerlap dunia dan mereka menjadikan amalan-amalan soleh jembatan yang mereka lakukan di dunia ini, jembatan menuju akhirat, karena mereka tahu bahwasanya dunia tempat yang dilalui saja, bukan tempat tinggal selamanya. Dan Nabi SAW telah memperumpamakan mali walid dunya illa karakibin istadalla fi dhilli syajara fastaraha thumma tarakaha. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam memperumpamakan dia dengan dunia itu sebagaimana rakib musafir yang berjalan, kemudian dia berteduh di bawah pohon, istirahat sejenak, kemudian jalan lagi. Artinya ditinggalkan. Hakata dunia laisat li hayyin watana, bukan tempat selamanya kita tinggal. Dan hal ini banyak kalau kita cermati. Fulan meninggal, mana orang tua kita yang dulu-dulu, mana teman kita, saudara kita, fulan, apakah masih tetap bersama kita sekarang ini? Tidak. Nah, kalau kalian merenungkan akan hal itu, akan iya ya, insya Allah dia akan berfoya-foya melihat kepada yang bawah, ekonominya, bagaimana keadaan mereka. Dan ingat selalu, innal mubadzirina mada? Kanu ikhwana syayatin. Taib, soal akhir, bolehkah kita menasihati seorang perempuan untuk menutup auratnya? Taib, seorang perempuan ini kalau dia saudara Anda, silakan dinasihati. Adik Anda, nasihati. Orang tua dinasihati dengan baik. Tapi kalau itu perempuan tanda kutip, di sini nggak ada tanda kutipnya masalahnya. Ada lah, karena sebetulnya boleh, ada dhawabitnya. Idza uminal fitnah. Namun sekarang ini justru ketika niat nasihat itu di awalnya, setelah itu lain lagi. Wa hadza yajuz. Ana indi wallahu a'lam la. Jadi kalau perempuan tadi mungkin saudara kita, adik kita yang masih mahram kita, nasihati. Tapi kalau orang lain perempuan tanda kutip, ada batasan-batasannya. Karena kebanyakan kita niatnya di awalnya baik, tapi selanjutnya syaitan membisikkan kepada kita banyak hal. Dan itu yang saddud dari'ah, menutup pintu yang ke sana, sebaiknya jangan, kecuali idhawabit asy-syar'iyyah. Wallahu taala a'la wa alam. Insyaallah kita jawabkan di sini. Aku qouli hadza wallahu taala a'la wa alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.